Selamat datang di RH Channel. Berita kali ini yang masih hangat yaitu Polda Metro Jaya yang menolak pelaporan Roy Suryo terhadap ujaran Menteri Agama, Yakut Caulil. Roy Suryo melaporkan Menteri Agama ke Polda Metro Jaya. Dalam pernyataan Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas yang seolah-olah telah membandingkan suara azan masjid dengan gonggongan anjing. Akan tetapi laporan Roy Suryo ditolak. Mengapa demikian? Sebelum menyimak penjelasannya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan informasi terhangat dari kami. Roy Suryo menjawab pertanyaan dari wartawan. Terus terang saya menyatakan kecewa karena apa yang saya harapkan pada hari ini tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Setelah konsultasi di Polda Metro Jaya, saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor, ujarnya di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Setelah itu Roy Suryo menyatakan polisi telah menolak laporannya itu, dengan dalih tempat kejadian perkara TKP, bukanlah di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga Roy Suryo disarankan polisi untuk melapor ke Polda Riau yang menjadi TKP. Setelah berkonsultasi cukup lama, dengan alasan lokus delikti TKP, bukan di wilayah Polda Metro Jaya, saya disarankan untuk melapor di lokusnya, yaitu di Pekanbaru, ujarnya. Lalu, saran yang kedua, Polda Metro Jaya juga menyarankan ada baiknya ini dilaporkan ke Bareskrim di Mabes Polri. Atas pertimbangan saya dan Pak Pitra, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang kalau kami harus melaporkan ke Bareskrim, ujar Roy Suryo menjawab wartawan. Roy Suryo telah mengatakan dirinya sedari awal mendapatkan kiriman video pernyataan Yakut Cholil Qoumas ini, untuk berniat dilaporkan. Awalnya saya memang berikhtiar melaporkan ini, karena semenjak kemarin banyak sekali yang mengirimkan video itu ke saya, meminta pendapat saya selaku pengamat teknologi informatika. Apakah rekaman itu asli atau tidak? Ujar Roy Suryo. Menurutnya, rekaman itu asli tanpa rekayasa. Awalnya, Roy Suryo bersama dengan Kongres Pemuda Indonesia, berniat melaporkan Menak Yakut dengan tuduhan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik IT, atau pasal 156 AKUHP, tentang penistaan agama. Akan tetapi laporan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Polda Metro Jaya. Dalam pernyataan Menak Yakut Cholil Qoumas yang seolah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing yang mengganggu. Pernyataan ini diungkapkan di Gedung Provinsi Daerah Riau. Saat itu Yakut bicara tentang penerbitan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau TOA di masjid dan musala. Yakut meminta peraturan volume pengeras suara diatur maksimal 100 desibel dB. Lalu waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Selama ini Yakut menilai suara-suara dari masjid merupakan bentuk syiar. Akan tetapi, dia menilai suara dari masjid bisa menimbulkan gangguan jika dinyalakan dalam waktu bersamaan. Kemudian Yakut membandingkan dengan mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya ialah gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri, kanan, depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musala masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu, ujar Yakut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.